Korea Selatan adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Timur. Negara yang juga dikenal karena drama, musik, serta budayanya yang mendunia ini memiliki julukan negeri ginseng. Sebutan ini diberikan karena di sana banyak ditanami tanaman tersebut. Saat ini sedang digelar Asian Games yang ke-17 di Korea Selatan. Pesta olahraga se-Asia ini telah terselenggara sejak 18 September lalu dan akan berakhir pada 4 Oktober nanti. Sampai berita ini dibuat, kontingen Indonesia berhasil meraih 2 emas. Emas pertama dipersembahkan oleh ganda putri Gracia Poli dan Nitya Krishinda Maheswari dari cabang bulu tangkis sektor ganda putri. Sedangkan pasangan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan mempersembahkan emas kedua setelah mengalahkan Lee Yong-dae dan Yo Yeong-son di final. Dan berbagai hal menarik terdapat di negara ini. Malam ini On The Spot telah merangkumnya dalam 7 keunikan di Korea Selatan. Ada beberapa peraturan unik di Korea Selatan yang tidak ditemui di negara lainnya. Salah satunya adalah mengenai usia. Perhitungan orang Korea adalah sistem perhitungan umur yang dilakukan oleh orang Asia Timur pada zaman dahulu. Ketika bayi dikandung ibu berusia 9 bulan, maka itu sudah termasuk 1 tahun sang bayi hidup. Maka pada saat lahir, otomatis bayi tersebut sudah berusia 1 tahun. Selain itu, Korea Selatan juga menerapkan wajib militer bagi para pemudanya. Lama wajib militer adalah 2 tahun. Dan peraturan ini berlaku bagi pria Korea jika sudah genap berusia 20 tahun dan memiliki kualifikasi sehat secara jasmani dan rohani. Beberapa dari mereka dibebaskan dari kewajiban militer dengan alasan tertentu. Namun mereka harus bekerja di instansi pemerintah sesuai dengan kewajibannya mengikuti wajib militer. Dan bagi yang tidak mau ikut wamil akan dihukum dan mendapat kesulitan untuk menjalankan kehidupan di masyarakat dan karirnya di Korea. Di Korea terdapat sebuah tempat liburan unik. Mungkin naik kapal pesiar bisa dilakukan di negara manapun. Namun bagaimana jika kapal tersebut berada di atas bukit? Sebuah kapal pesiar di atas bukit inilah yang menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup ternama di negeri ginseng. Kapal pesiar di Jeongdongjin ini ternyata adalah sebuah hotel. Hotel bernama Korea Sun Cruise Resort ini merupakan resort pertama di dunia dengan bentuk dan desain sebuah kapal besar dan megah. Panjangnya mencapai 165 meter dengan tinggi 45 meter. Dari kejauhan, hotel ini bagaikan sebuah kapal pesiar sesungguhnya yang sedang berlabuh di atas bukit. Tak sekedar tempat menginap biasa, para pengunjung juga bisa merasakan sensasi berlayar dengan adanya deburan ombak dan suara kapal pesiar yang seolah sedang berlayar. Hotel dengan 211 kamar ini diresmikan sejak tahun 2002. Untuk menginap di sini, Anda harus menyiapkan dana sekitar 80.000 won atau sekitar 1 juta rupiah per malamnya. Korea memiliki beberapa museum menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Museum Ayam yang berlokasi di Bukchon. Museum ini dikenal dengan Seoul Museum of Chicken Art. Museum ini merupakan museum milik pribadi yang dibuka pada Desember 2006. Dalam bahasa Korea, museum ini sebenarnya disebut Pusat Budaya Seni Ayam. Ini berarti museum ini berisikan semua karya seni yang berhubungan dengan ayam. Selain Museum Seni Ayam, ada juga Museum Coklat yang ada di Seogwipo, Pulau Jeju. Museum ini merupakan museum coklat terbesar kedua di dunia. Museum ini juga masuk ke dalam salah satu museum coklat terbaik di dunia. Pengunjung bisa melihat dan menikmati coklat-coklat segala bentuk, mulai dari yang terkecil hingga dengan ukuran yang sangat besar. Pengunjung juga bisa melihat cara pembuatan coklat dan mencicipi coklat buatan tangan. Korea Selatan juga memiliki berbagai macam festival yang sangat menarik. Salah satunya adalah Festival Pasir Pantai atau Haeundae Sand Festival. Ini adalah festival di mana orang bisa berkreasi sepuasnya dengan pasir pantai. Di Haeundae Sand Festival ini, semua bentuk karya seni boleh dipamerkan. Haeundae di Busan ini adalah salah satu pantai terbesar dan terkenal di Korea. Selain itu ada Festival Tomat. Umumnya festival tomat terselenggara di Eropa. Namun di Korea ada juga festival serupa yang diadakan setiap tahun. Festival bernama Gwangju Taichon Tomato Festival ini berlangsung di Taichon, Provinsi Gwangju. Wilayah Taichon dikenal sebagai daerah penghasil tomat terbesar di Korea Selatan. Dalam festival ini, pengunjung bebas memetik tomat yang siap dipanen sepuasnya untuk kemudian dibuat saus tomat, bahkan mandi tomat. Ada pula Festival Lumpur Boryong Mud Festival. Festival ini lebih dominan diikuti oleh orang asing. Kegiatan festival ini meliputi berendam dalam lumpur, gulat dalam lumpur, dan berenang-renang sebagaimana berenang di kolam.
Anda juga bisa menikmati wisata horor di Korea yang sangat identik dengan musim panas. Untuk menikmati wisata ini, Anda bisa berkunjung ke desa Yongin yang mempunyai sebuah tradisi bernama Gwishin yang hanya dilakukan saat musim panas. Penduduk percaya bahwa musim panas merupakan waktu bagi jiwa orang yang sudah mati untuk terperangkap di bumi. Tidak berbeda dengan tradisi Halloween yang dipercaya oleh masyarakat barat, jiwa orang mati yang terperangkap tersebut kemudian berkeliaran di pedesaan. Bedanya, Halloween diadakan pada akhir bulan Oktober. Keyakinan ini kemudian dimanfaatkan untuk membuat wisata horor yang sukses menarik kunjungan wisatawan. Desa ini kemudian disulap menjadi rumah hantu dalam satu perkampungan penuh. Tema horor diterapkan pada rumah, properti, dan bahkan warga desanya. Sebagian besar pengunjung menyatakan bahwa wisata ini lebih seram dari perkiraan mereka dan mampu membuat pengunjungnya lari terbirit-birit. Keunikan Korea berikutnya adalah jembatan air Banpo yang terletak di Seoul. Jembatan ini adalah jembatan utama kota Seoul yang terbentang di atas sungai Han. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan kota Seoul dan Yongsan. Jembatan ini dibangun di atas jembatan Jamsu yang membentuk dek ganda. Ini merupakan jembatan dek ganda pertama di Korea Selatan, sekaligus sebagai jembatan air mancur terpanjang di dunia yang ditetapkan oleh Guinness World Record. Uniknya, jembatan Jamsu masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jembatan yang dibangun pada 1982 ini telah menjalani renovasi besar-besaran dengan memasang air mancur dengan 10.000 selang yang membentang di kedua pinggirnya pada 9 September 2008 lalu. Dan seketika itu jembatan ini berubah menjadi objek wisata menarik. Apalagi ketika jembatan ini menembakkan 190 ton air per menit dengan menggunakan air sungai yang ada di bawahnya. Pergaulan anak muda Korea membuat beberapa kafe bertebaran. Kafe-kafe bertema unik pun muncul di sini. Salah satunya adalah Princess Diary Cafe. Di sini pengunjung bisa minum di kafe sambil mencoba aneka macam gaun, mulai dari gaun pengantin dengan aneka macam model hingga hanbok yang mewah. Biayanya disesuaikan dengan gaun yang dipilih. Kisaran harganya adalah sekitar Rp170.000 hingga Rp460.000. Jika hanya ingin minum dan berfoto, biasanya pengunjung hanya menghabiskan sekitar Rp140.000. Kafe ini berlokasi di dekat Ewha Women University Station. Ada pula Kafe Domba yang terletak di Hongdae, Seoul. Kafe ini bernama Tank Nature Cafe. Sesuai dengan namanya, ada 2 ekor domba di dalam kafe ini. Para pengunjung bebas memberi makan dan berfoto bersama hewan berbulu putih ini. Selain itu, makanan dan minuman di sini terkenal lezat karena dimasak dengan bahan-bahan berkualitas. I'm Camper Cafe juga menyuguhkan konsep kafe yang berbeda. Uniknya, di sini pengunjung bisa makan dengan suasana perkemahan. Ada beberapa tenda di dalam ruangan yang dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan perkemahan lainnya. Menu makanan yang ditawarkan sebagian besar dimasak dengan cara dipanggang. Pemirsa, itulah 7 keunikan dari negara ginseng Korea Selatan versi On The Spot.